Saudari dan saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Busa, Butiran Sabda Allah Harian. Minggu 20 April 2025, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 34a, ayat 37 sampai 43. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai 4, dan bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Kebangkitan bagi pesiarah pengharapan. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita merayakan puncak iman kita. Kristus telah bangkit. Kabar ini bukan hanya berita yang menggembirakan, tetapi titik balik sejarah manusia. Paskah bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi undangan untuk mengalami kebangkitan secara nyata dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupi sebagai pesiarah pengharapan. Dalam bacaan Kisah Para Rasul, Santo Petrus bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan telah dibangkitkan oleh Allah. Kesaksian ini menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah inti pewartaan gereja. Tanpa kebangkitan, iman kita hanyalah narasi kosong. Tetapi karena Ia bangkit, iman kita hidup, penuh harapan, dan layak diperjuangkan. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas, yaitu hidup dalam orientasi baru, bukan lagi dibelenggu oleh yang fana, tetapi diarahkan kepada hidup kekal. Kebangkitan Kristus mengubah fokus hidup kita dari yang gelap kepada yang terang, dari yang sia-sia kepada yang bermakna, dari hidup lama kepada hidup baru, dalam kasih dan kekudusan. Demikian pula penginjil Yohanes menunjukkan proses iman yang tumbuh dari ketidakpastian menuju keyakinan. Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus melihat kubur yang kosong. Mereka belum langsung mengerti, tetapi lambat laun mereka percaya. Mereka tidak melihat Yesus bangkit secara langsung, tapi tanda-tanda yang ditinggalkan, batu terguling dan kain kafan yang terlipat, semuanya menjadi titik awal dari iman. Namun, kebangkitan bukan soal bukti ilmiah, tetapi soal iman yang menangkap makna di balik kenyataan. Saudari dan saudara terkasih, Paskah bukan hanya tentang Yesus yang bangkit dari kematian, tetapi juga tentang kita yang bangkit bersama Dia. Dalam tahun jubileum ini, saat gereja menyerukan rahmat pembaharuan dan pembebasan, kita diajak untuk tidak tinggal dalam kubur hidup kita sendiri, kubur ketakutan, egoisme, kesombongan, kemalasan rohani, atau kepahitan. Kita harus keluar dan bangkit, karena batu kubur sudah terguling. Artinya, jalan telah dibuka. Maka jangan biarkan batu-batu lain tetap menghalangi, batu dendam, iri hati, nafsu kuasa, dan cinta diri. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kekuatan transformatif yang mampu menggulingkan semua penghalang dan memberi kita semangat baru untuk mencintai, melayani, dan hidup dalam pengharapan. Saudari dan saudara terkasih, iman Paskah bukan melarikan diri dari kenyataan, tapi justru menantang kita untuk berani hidup dalam terang. Bukan dengan kekerasan atau balas dendam, tetapi dengan keyakinan penuh kasih bahwa Kristus yang bangkit telah membuka jalan baru menuju hidup yang berbuah bersama sesama. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Kristus menyertai kita menjadi kekuatan abadi dalam perjuangan kita bersama-sama. Sebab sesungguhnya Paskah adalah tentang harapan. Harapan bahwa dalam dunia yang terus berubah, Kristus tetap hadir. Ia menyertai kita dalam lorong-lorong kehidupan, dalam perjuangan keluarga-keluarga yang nyaris retak dinding beterahnya, dalam pelayanan yang sunyi, dalam luka-luka masyarakat
yang gampang terprovokasi. Maka jadilah manusia Paskah, orang yang tetap optimis meski dunia pesimis, orang yang tetap peduli meski yang lain memilih acuh, orang yang tetap bersinar meski dalam kegelapan. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tapi juga kebangkitan kita sendiri. Bangkit dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Karena itu, mari jalani hidup ini sebagai pesiara pengharapan yang membawa terang Kristus kemanapun kita pergi. Haleluya, Kristus bangkit. Maka bangkitlah juga kita dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Haleluya, Tuhan sungguh bangkit. Petikan butiran sabda Allah pada hari Minggu Paskah. Paskah bukan sekadar kabar bahwa Kristus bangkit, tetapi panggilan bagi kita untuk keluar dari kubur rohani dan berjalan sebagai pesiara terang di tengah dunia yang gelap. Batu kubur telah terguling, artinya tidak ada lagi yang bisa menahan kita untuk hidup dalam kasih, melepaskan dendam, dan mencintai tanpa takut. Menjadi manusia Paskah berarti membawa harapan kemanapun kita melangkah, bukan ketika dunia hanya menertawakan kekecewaan, karena Kristus yang bangkit berjalan bersama kita. Doa Minggu Paskah, bangkitlah pesiara pengharapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau telah menggulingkan batu maut dan membuka jalan hidup baru bagi kami. Engkau bangkit bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk kami ikuti dengan iman yang bangkit dari keraguan, dengan harapan yang bertahan di tengah kegelapan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk meninggalkan kubur ketakutan, egoisme, dan kepahitan. Jadikan kami manusia Paskah yang berani mencintai, setia melayani, dan tak lelah membawa terang-Mu kemanapun kami melangkah. Karena Engkau hidup, kami pun ingin hidup dalam kasih, dalam sukacita yang menular, dan dalam damai yang tak tergoyahkan. Kami pekikan seruan ini, haleluya, untuk terus bersaksi di tengah dunia yang terus menguburkan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Engkaulah sang cahaya yang selalu bersinar, menembus lubuk hati kami dan menerangi jalan-jalan kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.